Sampurasun palawagi ngarona sadayana tah ayeuna simkuring bade ngaliput ieu sareng rencangan Mang Oga bade ngaliput anu kantos viral kapungkur nya ayeuna rame deui nyata bonsai. Tah simkuring teh ieu teh di larasan Cigalontang, desa naon Mang Oga? Desa naon ieu teh? Desa Nangrang. Desa Nangrang. Tah panginten penasaran liputanana, hayu urang ningali panginten koleksi bonsai anu salah sawios tokoh masyarakat. Aduh tapi hilap tah kapal gengarona anu teu acan subscribe, like, komen, sareng bagikeun ti ayeuna teu hilap di subscribe wae channel Ngaronda TV. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Penanaman atau bahasa Jepangnya itu sai dilakukan di pot dangkal yang disebut bon. Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon serta pot dangkal yang menjadi wadah atau keseluruhan bentuk tanaman untuk pohon. Bonsai adalah pelafalan bahasa Jepang untuk pensai. Seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman, pembentukan cabang dan dahan dengan melilitkan kawat atau membengkokkannya dengan ikatan kawat, serta membuat akar menyebar di atas batu. Banyak sekali penggemar bonsai atau para penghobi bonsai, salah satunya Kang Haji Apip Ipan Permadi. Beliau adalah salah satu penggemar budidaya bonsai. Mari kita ikuti liputan berikutnya bersama Haji Apip Ipan Permadi. Jadi saya senang sama bonsai ini karena prosesnya. Prosesnya membutuhkan melatih kesabaran. Karena untuk membentuk pohon bisa seperti ini kan butuh waktu yang tidak sedikit. Jadi mungkin kalau di alam ini bisa dua kali atau 3 kali lipat di alam. Kalau pohon bisa membentuk sampai ke dari mulai akar, batang bisa seimbang, kemudian ada di dalamnya cabang, percabangan, perantingan, anak ranting, seperti dalam berorganisasi. Pondasinya dulu dibuat, kemudian batangnya diperkuat, diperkokoh, kemudian cabangnya dibentuk, kemudian anak cabang jadi hipno. Ada berapa tahun Kang? Saya senang bonsai dari mulai masih bujangan. Jadi dari mulai tahun 94 lah. Tapi ya gitu. Ya kadang-kadang kalau sedang tidak ada orang, ada masa-masanya lah, ada masa-masanya, bukan booming ya sebetulnya. Tapi biasanya ada masanya lagi banyak orang, kemudian lagi tidak banyak orang, akhirnya kita juga hanya memelihara sekedar supaya tetap hidup ya, karena komunitas kan butuh silaturahmi dengan banyak orang, jadi kita dapat ilmu ya. Itu dari bonsai kita belajar tentang keseimbangan hidup, belajar tentang kesabaran, belajar tentang bagaimana survive, bertahan hidup dalam media yang hanya ala kadarnya, dari sisi jumlah tapi berkualitas. Nah ini meskipun jenis bonsai yang saya miliki, kalau jenis pohonnya mungkin banyak ya, ada lebih dari 10 lah. Nah, kalau jumlahnya ya, tapi kebanyakan masih berproses gitu. Meskipun sebetulnya kalau yang namanya bonsai itu kan seni yang tidak pernah ada akhirnya, never ending art. Jadi meskipun ini sudah jadi bonsai nih, beda dengan itu yang masih bahan misalkan. Tapi ini nggak selesai, sebab kalau kita berhenti merawatnya, dia akan bentuknya akan tidak karu-karuan kembali.
Jadi tetap aja tidak bisa kita sekedar selesai membentuk sebuah bonsai kemudian ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nggak dirawat, ya rusak lagi. Sama seperti kita membentuk organisasi, Terus ya kan, dirawat. kita orang organisasi harus terus dirawat. Kalau nggak dirawat, nanti akar rumput kita, cabang-cabang kita, ranting-ranting kita malah nanti tumbuh nggak karu-karuan. Gitu. Pernah ini kan ini untuk komersil atau untuk hobi atau Kalau saya sih baru tingkat hobi lah mungkin ya, karena nggak banyak. Jadi kan kalau bonsainya hanya punya sekian gitu. Kalau kemudian harus dilepas kan sayang. Pernah menjual pernah biasanya kalau kepepet gitu. paling tinggi ini berapa Kang? Enggak lah ya. Ada ya? Tapi belasan lah mungkin ada pernah gitu ya gitu. Itu masih bahan juga, masih bahan. Kalau yang yang sudah jadi, karena saya belum terlalu pede untuk menjual yang sudah jadi. Paling banyak kan lebih banyak tuker. Misalkan saya punya jenis pohon, ada beberapa biji buah, kemudian di teman yang lain ada yang sudah punya yang banyak, tapi saya nggak punya. Teman saya punya banyak jenis yang itu, tapi dia nggak punya jenis pohon yang ada di saya. Akhirnya tuker. Kalau misalkan lebih bagus yang itu, saya nambah. Kalau lebih bagus yang dia yang nambah ke saya. Kalau Gitu. ini usia berapa tahun? Kalau di saya ini udah lebih dari berapa ya, tahun berapa saya? Ini 8 tahunan kalau di saya. 8 tahun. 8 tahun. Kalau di yang lainnya, karena saya beli ini sudah hampir 90% jadi lah. Jadi ini pohon Gulo Gumantung. Gulo Gumantung itu kenapa disebut Gulo Gumantung? Karena buahnya katanya manis seperti gula. Tapi sejak ada di saya belum pernah berbuah ini, kecuali pernah berbunga. Tapi daunnya gede gini kalau di alam. Nah, kalau di sini kan menjadi kecil gitu. Ya, kecil karena prosesnya. Perawatannya kan seperti apa? Yang penting pertama dia harus asupannya terpenuhi, gizinya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi. Itu yang kalau ada bilang bonsai itu memperkosa tanaman, pohon, katanya tidak sayang bohong. Nggak ada orang yang lebih cinta tanaman selain pebonsai. Tiap hari Dirawat. diilikan, dirawat gitu. Kalau Kang Opai punya pohon di kebun, wah saminggu sekali oge ka kebonannya atau sebulan sekali bahkan. Kalau tukang bonsai mah unggal poe. Dirawat. Jadi rawat, jadi saking sayangnya gitu. Dengan nutrisi tanaman itu harus betul-betul terpenuhi, karena ya di tanaman yang di media yang hanya segini, ukuran ya kurang lebih sejengkal dari batangnya, itu dia harus bisa tetap bukan hanya hidup tapi tetap bagus, sehat gitu. Jadi si tanaman itu harus sehat ya, harus terpenuhi nutrisinya. Jadi di pohon yang segini itu di wadah yang segini itu ini nutrisinya bagus. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus memperhatikan juga asupan nutrisi dari daun. Jadi ada pupuk daun. Kemudian tentu saja membentuk percabangan, membentuk perantingan, membentuk keseimbangan pohon sehingga enak dipandang ya. Tentu saja itu juga butuh perawatan yang tidak mudah. Tidak butuh ilmunya gitu. Kang, atur nu Kang. Kami semoga setelah sini nanti tertarik untuk punya tanaman bonsai di rumah. Amin. Karena ini hobi sehat. Siap. Daripada keluyuran kemana-mana ya, daripada keluyuran kemana-mana, kemudian ini kan di rumah. Di rumah ya. Nah, kalau ngurus bonsai itu pasti gak bakalan berantem sama istri, kecuali kalau membeli bonsai yang harganya tidak diketahui sama istri. Salah benar. Nuhun Kang. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemirsa, itulah bincang-bincang kita Ngaronda TV bersama Kang Haji Apip Ipan Permadi sebagai pembudidaya atau penggemar bonsai. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ngaronda TV, informasi kanggo palawargi, wadah bewara kanggo balarea. Sampurasun.